Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiah Nurul Sakira dengan NIM 24030038. Saya dari Prodi Matematika Non-Kependidikan Universitas Negeri Padang. Di video kali ini saya akan membahas tentang kedudukan dua bidang rata. Nah, misalkan terdapat dua buah bidang rata dengan persamaan V1 sama dengan A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D1 sama dengan 0 dan V2 ada sama dengan 2A2X ditambah B2Y ditambah C2Z ditambah D2 sama dengan 0. Masing-masing dari persamaan bidang rata tersebut memiliki nilai N yang dimana N1 sama dengan A1, B1, C1, N2 sama dengan A2, B2, C2. Nah, nilai N ini diambil dari masing-masing koefisien pada setiap persamaan bidang rata. Kemungkinan kedudukan antara dua bidang rata sejajar, kemungkinan kedudukan antara dua buah bidang rata adalah sejajar, berhimpit, berpotongan, dan tegak lurus. Yang pertama, dua buah bidang rata sejajar. Dua buah bidang rata sejajar terjadi jika nilai N1 sama dengan N2 atau nilai perbandingan antara A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2. Untuk lebih jelasnya, ada contoh soal. Tentukan kedudukan dua bidang rata dari V1 sama dengan 5X ditambah 7Y dikurang 4Z dikurang 9 sama dengan 0 dan V2 sama dengan 10X ditambah 14Y dikurang 8Z ditambah 11 sama dengan 0. Nah, langkah awal untuk menyelesaikan soal ini, kita cari dulu nilai N1 dan N2-nya. Pada persamaan 1, nilai A-nya ada 5, nilai B 7, nilai C-nya min 4, nilai D-nya ada min 9. Pada persamaan 2, nilai A-nya 10, nilai B 14, nilai C min 8, nilai D-nya 11. Sehingga setelah dimasukkan ke dalam jika kita masukkan ke dalam rumus, maka didapat 5 per 10 sama dengan 7 per 14 sama dengan min 4 per min 8. Nah, kalau lebih disederhanakan lagi, 5 per 10 bisa sama-sama dibagi 5, maka didapat 1 per 2, 7 per 14 juga sama-sama dibagi 7, bisa jadi 1 per 2, min 4 dan min 8, jika sama-sama dibagi min 4, maka didapat hasil 1 per 2. Jadi, kedua bidang rata tersebut sejajar karena perbandingan nilainya sama-sama 1 per 2, 1 per 2, dan 1 per 2. Untuk diingat bahwa perbandingan ini memang betul-betul harus sebanding. Jadi bukan hanya angkanya saja yang diperhatikan, tapi nilai positif dan negatifnya juga betul-betul harus diperhatikan. Jadi tidak bisa kalau 1 per 2 dengan min 1 per 2, keduanya tidak sama, sehingga dua bidang tersebut tidak sejajar. Jadi kalau positif memang harus positif, kalau negatif perbandingan lainnya juga harus negatif, sehingga bisa menimbulkan kedua bidang tersebut sejajar. Yang kedua, dua buah bidang rata berhimpit. Nah, dua buah bidang rata berhimpit terjadi jika nilai A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2 sama dengan D1 per D2. Nah, rumus ini sebetulnya hampir mirip dengan bidang rata sejajar, hanya bedanya ditambah dengan nilai D-nya, dimasukkan nilai D-nya. Jadi nilai D itu sebanding dengan nilai A, B, dan C. Untuk lebih jelasnya ada contoh soal. Tentukan kedudukan dua bidang rata dari V1 sama dengan 6X ditambah 3Y dikurang 8Z dikurang 11 sama dengan 0
dan V2 sama dengan 18X ditambah 9Y dikurang 24Z dikurang 33 sama dengan 0. Nah, langkah awalnya kita cari nilai A, B, C, dan D dari kedua persamaan bidang rata tersebut. Pada persamaan bidang rata 1, nilai A-nya ada 6, nilai B 3, nilai C min 8, nilai D min 11. Pada persamaan 2, nilai A 18, nilai B 9, nilai C min 24, nilai D-nya min 33. Nah, setelah kita masukkan ke dalam rumus, maka didapat 6/18 sama dengan 3/9 sama dengan min 8 per min 24 sama dengan min 11 per min 33. Jika lebih disederhanakan lagi, maka didapat 6/18 itu bisa sama-sama dibagi 6, jadi 1/3. 3/9 juga 1/3, min 8 per min 24 juga 1/3, min 11 per min 33 juga 1/3. Sehingga kedua bidang rata tersebut berhimpit karena nilai A, B, C, dan D-nya sama perbandingannya. Yang ketiga, dua buah bidang rata berpotongan. Dua buah bidang rata berpotongan terjadi jika A1 per A2 tidak sama dengan B1 per B2, tidak sama dengan C1 per C2. Rumus ini sebenarnya kebalikan dari bidang rata sejajar ya, karena bedanya hanya sama dan tidak samanya. Nilai A, B, C itu tuh sama. Maksudnya sama-sama menggunakan nilai A, B, dan C. Contoh soalnya, tentukan kedudukan dua bidang rata dari V1 sama dengan 2X ditambah 3Y dikurang 4Z dikurang 9 sama dengan 0, dan V2 sama dengan 3X ditambah 5Y dikurang 3Z dikurang 17 sama dengan 0. Langkah awalnya juga sama, kita harus tentukan dulu nilai A, B, dan C di setiap persamaan bidang rata. Pada persamaan pertama, nilai A-nya 2, nilai B 3, nilai C min 4. Di persamaan kedua, nilai A 3, nilai B 5, nilai C min 3. Sehingga jika kita masukkan ke dalam rumus, didapat 2/3 tidak sama dengan 3/5, tidak sama dengan min 4 per min 3. Jadi, kedua bidang rata ini mereka berpotongan karena nilai A1 per A2-nya tidak sama dengan B1 per B2, tidak sama dengan C1 per C2. Lanjut di sini yang keempat, dua buah bidang rata berpotongan tegak lurus. Dua buah bidang rata berpotongan tegak lurus terjadi jika nilai N1 dikali N2-nya sama dengan 0. Atau nilai A1 dikali A2 ditambah B1 dikali B2 ditambah C1 dikali C2 hasilnya sama dengan 0. Ada contoh soalnya? Nah, tentukan kedudukan dua bidang rata dari V1 sama dengan 2X dikurang 5Y ditambah 4Z dikurang 6 sama dengan 0, dan V2 sama dengan 3X ditambah 2Y ditambah Z dikurang 5 sama dengan 0. Langkah pertama, kita juga harus menentukan nilai A, B, dan C pada kedua persamaan tersebut. Pada persamaan pertama, nilai A-nya 2, nilai B-nya min 5, nilai C-nya 4. Pada persamaan 2, didapat nilai A sama dengan 3, nilai B sama dengan 2, nilai C sama dengan 1. Sehingga saat kita masukkan ke dalam rumus, maka didapat 2 dikali 3 ditambah min 5 dikali 2 ditambah 4 dikali 1 sama dengan 6 dikurang 10 ditambah 4, hasilnya sama dengan 0. Jadi berdasarkan penyelesaian itu, disimpulkan bahwa kedua bidang rata ini
mereka berpotongan 3 lurus. Karena hasil dari N1 dikali N2-nya sama dengan 0. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau saya ngomongnya mungkin terlalu kecepatan atau ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaiannya. Saya betul-betul minta maaf. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk saya sendiri tentunya dan untuk orang-orang yang menonton ini. Semoga terbantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.